hamba kembali menghadap-Mu ya Allah, bersama ribuan ayat suci-Mu di atas lembaran sajadah panjang ini. Lidah hamba terbata-bata, tapi mata dan langkah ini terus menuju-Mu. Jangan palingkan wajah-Mu dariku ya Rabb. Engkaulah satu-satunya arahku saat ini, wahai Sang Penguasa hari akhir. Allahu Akbar. Wahai Rabbku, janganlah berjarak denganku. Engkau yang tak terhingga, kuasa-Mu membuatku berputus asa, kecuali Engkau yang menuntunku melewati huruf demi huruf firman-Mu. Tabir 7 lembar langit tak mampu kutembus, kecuali doa-doa penuh harap yang diterbangkan malaikat-malaikat-Mu. Sampaikah doa-doaku padamu? Seandainya ada puncak yang lebih tinggi dari sujud ini, tentu hamba naiki. Tapi Engkau hanya menetapkan sujud ini sebagai puncak penghambaanku. Maka jangan Engkau minta lebih dariku untuk menghamba. Tak berani kutanyakan, menangkah hamba, kalahkah hamba? Hamba yang terus mencari-Mu, mencari ridho-Mu dalam gelapnya harapan. Kutinggalkan dunia yang menjadi karunia-Mu. Kutinggalkan kekhalifahan yang Engkau amanahkan. Kulupakan semua nama dunia yang menjadi bebanku selama ini. Kuingat hanya nama-Mu, nama Rasul-Mu, dan nama ibuku. Mana kaki-Mu ya Allah? Mana kaki-Mu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang lagi sholat, apalagi mati, Cing. Jebakan. Ini jebakan. Dia sengaja sujud lama, nungguin kita masuk. Begitu kita ambil kotak amal, dia langsung berdiri dan teriak maling. Ih, amit-amit. Jahat banget niatnya. Ini jelas jebakan. Lebih baik kita cabut dari tempat ini sebelum terlambat. Atau dia benar-benar udah mati, Cing. Bukan. Ini jelas jebakan. Coba perhatiin. Orang mati biasanya telentang, sedangkan menggelepar atau tengkurap. Mungkin matinya orang soleh memang seperti itu, dalam keadaan bersujud. Apa istimewanya? Ya iyalah istimewa. Dia itu mati dalam keadaan menghadap Allah, terhormat.
Berarti Allah udah ngebunuh orang yang sedang menghadap dia. Terus lu mau laporin Allah ke polisi? Iya. Ya enggak aja lu. Wah. Enggak ada tanda-tanda kehidupan. Mati. Ini jelas udah mati. Terbunuh dalam sholat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan ngobrol sidik jari. Buruan, ambil kotak amalnya dan cabut dari sini. Kata lu dia bakalan bangun dan yakin kita maling. Orang setua dia butuh waktu 10 detik buat ngatasin pusingnya setelah nungging lama. Nah, kita sendiri cuma butuh 5 detik buat kabur dari sini. Oke. Loh, lampunya kok masih nyala? Kiblatnya salah. Loh, Bang Jack masih di sini toh? Lama sekali sujudnya. Pasti bacaan doanya tingkat tinggi ini. Dari tadi emang begitu, Mas. Nggak bangun-bangun. Dari tadi? Maksudnya? Iya, dari sejam yang lalu kita kesini emang udah begitu. Oh iya? Ketiduran mungkin. Bang? Bang Jack? Bang? Udah subuh, Bang. Bangun. Dari tadi? Dari tadi. Dari tadi diam saja begitu? Iya, dari tadi sama sekali nggak ada getarannya, Mas. Tidak ada getaran. Ya Allah. Saya jadi ingat pesan terakhir Bang Jack yang kemarin. Beliau bilang sama saya, Abangku sayang, akhirnya kau juga yang mendahului kami, Bang. Kau pergi menghadap Allah dalam keadaan bersujud seperti yang kau impikan selama ini. Bang Jack bilang, nasihati saya dengan wajah yang lembut itu. Saya mesti hidup sama siapa, Bang? Nggak ada yang bisa nyayangin Udin semanis Abang. Abang tega ninggalin adek. Bang, emangnya Udin adanya Bang Jack? Bukan, dia cuma ngaku-ngaku aja. Ini ente berdua yang pertama kali ngelihat Bang Jack begini. Betul, Pak. Jangan kemana-mana ya. Ente berdua harus memberikan kesaksian sama polisi.
Tapi Pak, hari ini saya mau ke pengadilan. Ngapain? Ngapain ke pengadilan? Saya juga nggak tahu. Kalau nggak salah, tadi ada yang SMS saya. Ente berdua saksi penting. Orang-orang terakhir yang ngelihat Bang Jack masih hidup. Kalau ente berdua kabur dari TKP, ente berdua bakal dianggap membunuh dan dikejar sampai ke anak cucu. Ente berdua bukan orang sini kan? Bagaimana ceritanya sampai bisa di sini? Anu Pak, kebenaran kita pulang dari pengajian lewat kampung sini Pak. Terus kita numpang sholat subuh di sini. Terus kita lihat kotak amal. Maksud saya kita lihat abang ini udah begitu Pak. Siapa yang nyangka kalau itu pesan terakhir Bang Jack buat saya. Bang Jack bilang, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ada apaan sih? Gua kaget tau. Jangan disentuh dulu Pak Ustadz sampai polisi datang. Takutnya ini korban pembunuhan. Nggak nyangka gue adalah manusia terakhir yang nulis nama Bang Jack di muka bumi. sewaktu hidupnya dia suka nanam tanaman hias. Sekarang giliran dia yang ditanam. Walah Bang Jack. Seumur hidupnya dia mengabdikan diri di rumah Allah. Harusnya pengurus musola kasih perhatian lebih. Maksudnya? Selama ini dia nggak pernah dapat tunjangan perumahan. Boro-boro rumah, kontrakan haji nggak dapat. Maksudnya? Ya kasihlah tempat peristirahatan terakhir yang nyaman dan pantas buat Bang Jack. Mana polisinya, Den? Telepon lagi polisinya, telepon lagi. Iya. Ada pulsanya habis. Pinjem handphonenya. Polisinya pakai kartu apa, Den? Kalau sesama operator bisa murah, Den. Udah diam kau. Kasih. Apa kali pun. Assalamualaikum Pak Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Komandan. Komandan, Pak Komandan. sebentar ya Pak. Siapa? Nggak tahu Pak. Tapi dia menyebut Papa Komandan. Oh, itu teman-teman di perjuangan yang memanggil Papa Komandan.
Tapi semuanya sudah meninggal. Halo. Komandan, kita semua udah nunggu di sini. Ngapain mesti lama-lama? Emang sekarang sudah waktunya. Kapan lagi? Panggilan udah dikirim dari subuh tadi. Emang gak berasa apa? Tapi saya Segera meluncur, Komandan. Nggak pakai tapi-tapi. Kami semua udah menunggu. Allah nggak suka sama hambanya yang nunda-nunda panggilan. sudah ada panggilan untuk saya. Beneran. Segera meluncur dan bismillah dan langsung berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tim identifikasi kepolisian udah OTW ke TKP. Jangan ada yang lewati garis hansip. Bang Jack, sumber mata air kita telah tertunda. Bang Jack. Wah, Papa harus berangkat sekarang. Sudah waktunya. Lalu bagaimana dengan Mama nanti? Jangan pikirkan Mama, Pak. Allah yang akan mengurus Mama. Papa jangan putus menyebut asma Allah ya, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Apakah selama ini Mama ridho menjadi istri Papa? Ridho, Pak. Mama ridho, Pak. Papa juga ridho menjadi suami Mama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah kita akan dipertemukan Allah di sana ya, Pak. Tega bener sih Bang, ninggalin saya Bang. Pelan-pelan dong, pelan-pelan bisa gak sih lo? Gak usah berlebihan gitu lah. Hati gua hancur Bang, hancur. Hati gua juga sedih Rong, gua juga sedih sama kayak lo. Tapi lo pelan-pelan dikit bisa gak sih? Emangnya kenapa? Ego lo, kan botnya udah pecah tau gak?
Maaf. Bang Jack, tega banget sih lu bang, ninggalin kita bang. Gua belum sempet balas jasa lu bang. Terus gimana cara balasnya ini bang? Emang sejak kapan lu ngomong sama Bang Jack pakai lu gua? Masalah buat lu. Orang juga udah gak denger, Rok. Udah mati. Emangnya ilmu lu cuma buat orang hidup? Bang Jack, tega banget sih bang, ninggalin saya bang. Saya belum menikah bang, kamu gak bisa ngeliat nanti bang. Saya juga belum sempet balas semua jasa-jasa abang. Abang yang udah menikah, gimana balasnya nanti abang? Saya gak mau ngebalas jasa-jasa abang di akhirat nanti bang. Padahal saya baru kepikiran buat beliin rumah kecil buat tempat tinggal Bang Jack. Gimana gue balasnya? Orangnya udah gak ada. Terlambat semuanya, terlambat. Ya Allah ya Robby, ya Allah ya Robby. Kalau Bang Jack minta beliin rumah, saya beliin bang. Mobil ini untuk abang bang. Ambil bang mobil ini untuk abang Jack. Kalau abang bisa hidup lagi. Semuanya udah terlambat. Nyasar. Makanya kalau diterima kayak mata, muter balik. Tidak perlu mewah seperti pemakaman para pembesar di San Antonio Hill atau Elmwood Memorial Park atau pemakaman mewah lainnya. Cukup nisan dan sekedar pelataran sedikit yang dinaungi atap teduh agar sejuk, baik untuk peziarah maupun yang diziarahi. Insya Allah kita punya sumber dana yang cukup untuk membiayai semuanya. Kenapa harus membangun makam, Pak? Bang Jack kan tokoh masyarakat yang legendaris. Dia akan tetap jadi panutan walaupun sudah meninggal. Maksudnya kayak ajengan gitu? Nah, betul itu. Bang Jack itu adalah ajengan yang harus terus dihidup-hidupkan. Jadi zombie dong. Terus di sekeliling makam nanti kita akan bangun kios-kios warung kopi dan pecel lele gitu. Mantap. Mantap mbahmu. Oke, nanti kita akan bikin makam yang indah dan megah buat Bang Jack. Alhamdulillah. Akan tetapi, apakah AC atau kipas angin yang kita pasang di dalam kuburan akan mendinginkan panasnya uap neraka? Mulai reseh nih. Naga-naganya gagal lagi. Selalu ada kerikil dalam setiap perjalanan. Apakah atap rumah-rumahan di atas makam bisa menutupi segala dosa manusia di hadapan Allah? Jawab. Tujuh 70 syuhada yang gugur pada perang Uhud dimakamkan dengan sangat sederhana, tanah dan batu. Padahal mereka sahabat-sahabat terdekat Rasulullah yang banyak berjuang untuk agama ini sampai matinya. Bahkan sebagian mereka ahli surga. Tapi makamnya cuma tanah dan batu penanda. Nganu Pak Ustadz, mungkin waktu itu keadaan ekonomi lagi sulit.
Kekayaan Utsman bin Affan waktu itu bisa mengcover biaya ribuan pemakaman mewah untuk para syuhada. Kalau dia mau. Kenapa nggak mau? Harusnya kan. Karena tidak ada komando dari Rasulullah untuk bikin makam mewah. Gimana sih? Kalau ilmunya sedikit jangan sok kritis. Santai aja Mas Bro. Jadi keinginan Pak RW dan para staf ditolak, Bang? Lebih bermanfaat lagi. Uang yang jutaan rupiah itu dipergunakan untuk kemaslahatan orang-orang yang masih hidup. Tulang belulang kita cukup ditanam dengan tanah dan batu nisan. Itu sudah cukup layak untuk menutupi aib si ahli kubur di dalam tanah. Aib apa, Bang? Tubuh kita yang bagus ini perlahan-lahan membusuk, dimakan cacing, bau busuk. Terus kemudian jadi tulang belulang. Itu aib. Allah menutup aib kita dengan memerintahkan penguburan jasad manusia di dalam tanah. Tertutup dari pandangan, tersembunyi dari pendengaran. Baunya tidak akan tercium oleh hidung siapapun. Allah Karim. Bukannya pemakaman mewah juga menutupi aib si ahli kubur, Bang? Amal ibadah kitalah yang akan menjadi penutup aib yang paling sempurna. Fokus dengan amal ibadah, bukan dengan kemewahan kuburan. Malaikat nggak akan sungkan-sungkan ngegebugin kita siang malam di dalam kuburan kita yang mewah dan bertabur bunga. Kenapa sih kita selalu kalah argumentasi sama Ustadz Ferry? Itu karena wawasan dan ilmu sampean cuma segitu-gitu aja. Ilmu dan wawasan situ juga segitu-segitu juga. Buktinya nggak bisa ngelawan Ustadz Ferry. Loh, saya lebih memilih diam dan mencari cara lain. Fokus. Di mana ada kematian, di situ ada uang. Ayo kita ngopi. Gila, ada warga yang meninggal kok sempet-sempetnya ngopi. Loh, terus salah gue gitu? Lawang ada orang mau ngopi kok, sempet-sempetnya meninggal. Dan, stop. Bawa sini nisannya. Satu lagi. Tulis nama Bang Jack di batu ini. Hah? Kenapa di batu, Pak? Tulis di jidatmu juga boleh. Selamat pagi, Komandan. Di mana? Warga diharap mengosongkan musola. Kami akan melakukan olah TKP. Semua yang ada di dalam
Keluar! Keluar! Stop! Siapapun diharap mencopot sepatu dan sandal di batas suci ini. Tapi kan kalau sibuk nggak apa-apa kan ya? Ya ya. Sepertinya Astagfirullah. Aduh, dia masih hidup. Astagfirullah. Ada apa? Mama itu pagi, Pak. Astagfirullahaladzim. Jam berapa nih? Yuhu. Bang, abang masih kenal kan? Asrul, Azam. Ini Udin. Ini Peri. Ustaz Peri. Ono Dajjal. Dajjal. Iya. Lu pikir gua udah pikun? Nih gua tabokin atu-atu sini. Sini. Matahari telah terbit kembali. Sumber mata air tidak tersumbat lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah. Kirain abang udah mati, masih hidup. Abang baik-baik aja kan, Man? Ya Allah. Alhamdulillah. Sehat ya? Ada apa nih? Lepas. Lu bentar. Kayaknya gue pernah kenal sama lu berdua. Udahlah bang, jangan dipikirin. Yang penting abang masih hidup. Saya ikut bersyukur, Bang. Abang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk Ya, makasih ya. Pak Haji, pamit Pak Haji. Ya, makasih. Mari. Ya, makasih ya. Tuh, begitu kalau jadi polisi. Mesti ramah lingkungan. Bukan kan?
Ya, oke. Barusan dikonfirm, Bang Jack masih hidup. Nggak jadi meninggal? Iya masih hidup. Saya nanya, Bang Jack nggak jadi meninggal? Saya juga jawab, Bang Jack masih hidup. Kim, bagaimana toh saudaramu ini? Ditanya apa, jawabnya apa? Saya lihat nggak ada masalah, Pak. Jangan cuma dilihat, tapi dipikir betapa jauh berbeda antara masih hidup dan nggak jadi meninggal. Bedanya di mana? Kita ini masih hidup dan cuma Bang Jack yang nggak jadi meninggal. Artinya cuma Bang Jack yang pernah nyaris meninggal. Terus masalahnya di mana? Masalahnya kenapa harus batal? Cerita jadi berakhir tanpa klimaks. Astagfirullah. Jadi Bapak ngarepin Bang Jack meninggal? Hei Bung, kalau kesal sama orang jangan kita yang jadi sasaran dong. Bikin pusing aja. Selalu gagal. Gagal lagi. Mama. Mandi. Iya. Woi, enggak pada bubar. Masih main lihat-lihatan ya? Apa? Apa-apaan sih? Cabut Kim. Kelamaan di sini, darah gue bisa naik. Jangan ditanggepin. Lagian Pak Yos jadi orang kesinggungan banget sih. Kalau memang nggak ada hubungan apa-apa sama Bu RW, ya jangan tersinggung. Udah, cukup. Gua nggak apa-apa kok. Udah. Bang, jangan tinggalin saya, Bang. Saya belum siap ditinggalin Abang. Gua emangnya mau kemana? Alhamdulillah gua masih hidup. Juki sayang Bang Jack. Juki nggak bisa kehilangan Bang Jack. Bisa hancur jiwa saya, Bang. Ya udah jangan sampai begitu dong. Muka udah hancur, hati juga hancur. Parah. Bang Jack nggak boleh pergi. Kita bertiga belum sempat ngebalas kebaikan Abang. Abang kan orang tua kita. Apa nanti anak tanpa orang tua, Bang? Sekarang aja balas budinya. Mumpung orangnya masih ada. Pak Jalal jangan ngejelek-jelekin orang gitu dong. Bang Jack ini adalah orang yang saya hormati. Nggak mungkin juga dia sematra itu, Pak. Chelsea, tapi Pak Jalal benar. Membalas kebaikan dan meminta maaf akan lebih afdol dilakukan adalah ketika orangnya sama-sama hidup. Gue kenal Bang Jack, Jam. Dia nggak gitu. Walaupun satu negara dia bantu, nggak akan minta apa-apa walaupun hanya segelas air. Barong, ini bukan matre. Tapi Bang Jack ini punya kebutuhan hidup. Anak-anak nggak tahu diri. Pedongse. Astagfirullahaladzim. Bang Jack sendiri nggak mau dibeliin handphone, Bang. Pulsa buat apa, Bang? Buat apa beli pulsa? Siapa yang ngomongin pulsa? Yang dimaksud itu rumah atau mobil. Lu bertiga kan mampu beliin.